Setelah 3 pekan sebelumnya, kita sudah mendengarkan pemaparan mengenai visi misi dan janji-janji di bidang ekonomi masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden. Kini kembali lagi giliran tim riset CNBC Indonesia yang akan kembali memaparkan mengenai capaian, tantangan, dan juga mengenai pekerjaan rumah presiden dan wakil presiden penerus Jokowi Ma'ruf di bidang infrastruktur dan juga ibu kota Nusantara. Sudah ada bersama saya ekonomis CNBC Indonesia Research, Maisaro. Selamat malam Mbak Esa, apa Selamat kabar? malam Mbak Ade, kabar baik ya? Malam ini kira-kira datanya yang ingin disampaikan ke pemirsa Mhm. CNBC Indonesia apa yang akan menjadi pemantik diskusi tentunya untuk Your Money Your Vote. Tentu Silakan Mbak. saja kita akan bicara soal IKN nih, karena ibu kota negara ini kan isu yang salah satu paling banyak ditanya investor dan paling banyak ditanya publik. Ini kelanjutannya seperti apa ya? Apakah presiden baru ini mau nih menempati IKN yang nun jauh dari Jakarta ya? Karena selama ini kan kita sudah 70 tahun lebih merdeka, ibu kotanya di Jakarta, tiba-tiba mungkin kan tahun depan akan pindah. Nah, orang pun bertanya, kalau Pak Jokowi ini kan memang sudah dari tahun 2017 ya, sangat menginisiasi soal pemindahan ibu kota negara, walaupun sebenarnya pemindahan ibu kota negara ini berapa kali sudah disampaikan oleh presiden sebelumnya ya, dari mungkin Pak Era Soekarno, mungkin Pak SBY juga ya, tapi mungkin di Pak Era Jokowi ini akhirnya menjadi sesuatu yang sangat nyata dengan adanya undang-undang IKN juga, terus kemudian juga memang nyata udah dipindah ke sana ya, jadi artinya memang ini sudah kenyataan lah. Dan gitu. pembangunan juga sudah dimulai. Betul, pembangunan tentunya Mbak sudah Esa. dimulai ya, walaupun mungkin banyak orang bertetapan bertanya ya, apakah memang ini pembangunannya akan berjalan serius kah atau takutnya mungkin mangkrak. Nah, ini yang harus mungkin kita akan dibahas nih kepada tim ketiga calon ini nih, sebenarnya keseriusan mereka untuk melanjutkan IKN seperti apa sih ya, betul. Mungkin kita bisa lihat dari kita ingat ya, dari anggaran infrastruktur ya, kita tentu saja Pak Jokowi kan dari awal kampanyenya pun dari 2014 selalu mengatakan akan menggenjot infrastruktur, dan kita jelas terlihat ya di era Pak Jokowi ini anggaran infrastruktur sangat luar biasa naik, dan selama dari tahun 2014 sampai 2002 sekitar lebih 2.700 triliun, artinya bukan angka yang main-main. Kalau kita lihat di bawah dulu tuh di bawah 100 angka anggaran infrastrukturnya, sekarang sudah luar biasa angkanya, sempat menyentuh 400 walaupun sempat turun karena ada pandemi, kemudian naik lagi. Artinya bahwa keseriusan Pak Jokowi untuk menggenjot infrastruktur memang tidak main-main, termasuk nih IKN ya, karena IKN seperti proyek ambisius Pak Jokowi. Kita juga selain IKN juga dulu sempat kan ada soal MRT, dan saatnya Pak Jokowi mungkin menggenjot ini yang ambisi sangat luar biasa. Dan mungkin juga di era APBN 2024 ketika diketok 16 Agustus 2023 kemarin, kita ingat rancangan untuk infrastrukturnya anggaran juga menyentuh lebih dari 400 triliun kembali ya, berarti di tahun depan. Termasuk untuk IKN tentu saja ya, kita sebar di beberapa kementerian gitu. Mungkin kita bisa ke next slide. Nah, ini di Undang-Undang IKN sendiri kan sebenarnya tahapan pemindahan itu ada 5 tahap ya. Tentu saja tidak akan langsung brek gitu ya. Pasti ada tahap-tahapnya seperti apakah di tahap-tahapnya ini kan sampai dari 2022 sampai 2045. Kalau kita ingat ada mungkin pemindahannya itu pasti kan ASN mana dan mungkin kementerian mana yang akan pindah pertama. Terus kemudian juga seperti apakah kemudian mungkin yang menyusul seperti apa, ini yang sudah ada di beberapa 5 langkah ini. Mungkin kalau kita ingat mungkin 2002-2024 itu pembangunan yang untuk Istana Negara ya, kemudian juga ada nanti kementerian yang pindah terlebih dahulu seperti kementerian kemudian dalam negeri, kementerian keuangan, kementerian kemudian mungkin sekretariat negara gitu. Ini adalah 5 tahap pemindahannya. Kemudian ke next slide. Dan ini jangka panjang sekali ya, karena tahap 2045, terakhirnya pun itu 2045 ya. Pemindahan ibu kota itu butuh waktu yang lama sekali ya, karena memindahkan aktivitas, memindahkan kegiatan, dan memindahkan berbagai macam kantor tentu saja tidak mudah. Kalau kita lihat sebenarnya pun di pembiayaan sempat disampaikan oleh KSP sendiri, ini ada 3 jenis ya, tentu saja dari APBN, karena APBN tentu saja tidak boleh besar-besar ya, karena APBN itu maksimal 20% dari total, artinya dibatasi karena ini adalah uang rakyat juga. Dan yang dibutuhkan kan kalau sekitar total 466 triliun, kita lihat dari proporsinya itu APBN sekitar 89,4 triliun, kemudian dari BUMN-nya 123, dan paling besar tentu saja diharapkan dari kerjasama pemerintah dan usaha ya, artinya
banyak diperlukan pihak swasta yang ada di sana, karena bagaimanapun pemerintah tidak bisa menggunakan dana anggarannya sendiri, harus diharapkan dari mungkin swasta, terutama kan mungkin di sektor-sektor yang sebenarnya profitable ya, seperti hotel, kemudian jalan, kemudian restoran dan sebagainya. Rumah sakit juga banyak yang masuk swasta, diharapkan dari sinilah yang paling besar menyediakan proporsi pembiayaan untuk mega proyek IKN. Oke, ini karena sumbernya dari ikn.go.id. Iya, betul. Ini proporsi pembiayaan proyek IKN dan ini berarti masih target ya Mbak ya dalam Iya hal betul, ini. dan kalau kita lihat sebenarnya untuk angka APBN ini sudah mepet ya selama 9, karena kalau kita ingat tahun ini sudah 29,4 triliun targetnya ya, walaupun realisasinya sebenarnya masih sangat rendah, baru sekitaran 21% dari 29,4 triliun, dan ada akselerasi sekitar 34,7 triliun, itu pun belum, sebenarnya masih agak terhambat, dan untuk tahun depan ini ada sekitar 40,6 triliun, artinya kalau sekitar 20 taruh 30 ditambah 40 sekitar 70, artinya sudah jauh termakan di 2024 ya, padahal masih sangat panjang membangunnya seperti tadi ya. APBN-nya, artinya bahwa ke depan sebenarnya yang dibutuhkan dari BUMN dan KPBU ini yang seharusnya digenjot. Nah, seperti yang tadi Pak Jokowi sampaikan kan, even though ada 300 letter of intent, namun dari investor asing belum ada sama sekali. Betul sekali. Berarti investor swasta saja yang baru sejauh ini menanamkan, investor swasta dan domestik dalam negeri ya, karena diharapkan tentu saja karena ada begitu banyak kebutuhan infrastruktur dan kemudian perhotelan, kantor dan sebagainya. Ini ketika ada gebrakan baru nih, ketika orang tuh bertanya-tanya, ini siapa sih mau masuk, kok kayaknya alot banget pada nggak mau masuk. Ternyata di September kemarin ada gebrakan dari 10 konglomerasi, kita lihat ya, ada 10, ini bukan main-main ya, ini sebuah konglomerasi yang sangat besar, 10 ini grup ini ada Pak Agwan, ada Pak Antoni Salim, ada Pak Franky Wijaya, ada begitu banyak, dan bahkan Pak Budi Hartono. Jadi ini yang akan menggarap proyek-proyek, dan tentu saja yang kalau swasta pasti harus profitable ya. Tadi seperti mungkin ada soal di retailnya, Indogrosir, dari mungkin di grup Salimnya, ada juga soal perhotelannya, ada rumah sakit juga kita ingat tentu saja ada Mayapada juga yang sudah groundbreaking, kemudian juga ada Rumah Sakit Abdi Waluyo yang juga mau berminat ke sana. Artinya bahwa sebenarnya proyek-proyek yang mereka tawarkan juga sebenarnya menarik ya. Tergantung untuk lebih kepada kacamata swasta juga menarik. Ya, tergantung lebih kepada nanti demand-nya seperti apa sih di sana, seberapa besar ekonomi berputar di sana, seberapa cepat orang akan pindah ke sana, itu kan juga akan berpengaruh kepada proyek-proyek ini ya. Terutama mungkin ini ada grup Astra, apakah kemudian yang menarik-menarik ini pasti kan akan dibutuhkan lebih banyak. Oke. Dan bisa diketahui Mbak, mungkin jumlah untuk keseluruhan investasi swasta dari domestik ada berapa sudah sejauh ini? Kalau sekarang mungkin kan baru ada tahap groundbreaking sudah ada 3 ya. Yang pertama itu di September, yang tadi itu sekitar 23 triliun, kemudian yang November itu 12, dan nanti diharapkan Desember masih ada banyak sekali yang groundbreaking, dan diharapkan juga segera lancar ya, untuk membuktikan bahwa sebenarnya ini memang serius loh pemerintahnya. Dan kalau kita lihat, nah ini yang mungkin kita tunggu-tunggu nih sebenarnya, kalau kita lihat di visi misi bakal calon presiden kan, kita sudah lihat ya di dokumen-dokumen mereka masing-masing, ini ada perbedaan yang lumayan besar nih. Kalau dari pasangan nomor 1 nih, Pak Anies dan Caimin, memang dalam visi misi mereka itu tidak ada sama sekali ya soal membahas IKN. Bahkan mungkin Pak Anies dan Caimin ini yang lumayan lantang untuk mempertanyakan soal IKN, proyek IKN ini. Dan kemudian kalau kita lihat, kalau Pak Prabowo dan Gibran tentu saja ada penjelasan mengenai bahwa mereka untuk komitmen untuk melanjutkan pembangunan IKN ya, dan ada beberapa program-programnya kalau kita lihat di visi mereka, visi dan misi mereka. Dan kalau Pak Ganjar pun tentu saja akan melanjutkan pembangunan IKN secara bertahap ya. Tentu saja kalau kita berkaca dari 2 orang ini memang sudah kelihatan sekali, karena dalam beberapa kesempatan pun, dalam beberapa kemudian mereka menyampaikan pernyataan pun mendukung IKN, yang berbeda mungkin dengan Pak Anies dan Caimin. Jadi kita lihat nanti kita dengar berapa besar alasan mereka untuk menerima dan menolak, dan apakah komitmennya seperti apa gitu.